Oke, halo teman-teman. Jadi di sini Bu Juni akan menjelaskan mengenai latihan soal 1 ulangan harian. Nah, latihan 1 ulangan harian ini wajib ditulis di buku ya, karena soal-soal di ulangan nanti akan mirip sekali dengan ini, cuma berbeda angka gitu ya. Jadi sebisa mungkin dipelajari dan wajib ditulis. Nanti sebelum ulangan buku akan dikumpulkan beserta catatan. Catatan akan dicek gitu. Oke, langsung saja kita akan bahas soal nomor 1. Yang pertama, sederhanakan 6 pangkat 8 dikali 6 pangkat 5 dibagi dengan 6 pangkat 9. Diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya wajib ditulis ya teman-teman. Kemudian, oke, di sini kita punya berapa itu? Di sini kita punya 6 pangkat 8 dikali dengan 6 pangkat 5 dibagi dengan 6 pangkat 9. Jangan lupa sama dengannya ditulis urut. Nah, Bu Juni akan menambahkan yang atas dulu. 6 karena basisnya udah sama. Basis itu yang mana? Basis itu yang ini. Yang 6 ini. 6 6 6 6. Ini basisnya mereka udah sama ya. Sama-sama 6. Kemudian di sini karena basisnya sudah sama, sifat eksponen langsung kita terapkan. Dibagi dengan 6 pangkat 9. Lanjut. Ini sama dengan 6 pangkat 8 ditambah 5 berapa? 8 ditambah 5 itu 13 dibagi dengan 6 pangkat 9. Pembagian eksponen itu berubah menjadi pengurangan. Jadi kita punya 6 pangkat 13 dikurangi 9. Jadi kita punya sama dengan 6 pangkat berapa? 4. Jadi soalnya tadi berapa? Jadi 6 pangkat 8 dikali dengan 6 pangkat 5 dibagi dengan 6 pangkat 9 sama dengan 6 pangkat 4 gitu. Kita cek soalnya apakah benar. Oke. Nah gitu, aman ya yang ini. Nomor 1 wajib bisa, semua wajib bisa deh. Nah yang nomor 2 ini gimana caranya? Ini dihafalin ya teman-teman. Kita punya basisnya itu 5. Basisnya 5. Nah, basis 5 itu ada 5 pangkat 1 sama dengan 5. 5 pangkat 2 kan sama dengan 5 kali 5 itu 25. 5 pangkat 3 125. 5 pangkat 4 yaitu 625. Nah, dari sini bisa kita terapkan di sebelah sini gitu. Jadi kita punya 625 dipangkatkan dengan 2/4, kemudian dikali 5 pangkat 4 dibagi 25. Jadi kita akan ubah bentuk-bentuk di bawah ini menjadi basis 5 gitu. Jadi kita harus samakan basisnya dulu. Nah, kita lihat di atas ini 625 itu sama aja 5 pangkat 4. Kita tulis atau kita ganti 625 dengan 5 pangkat 4. Dia dipangkatkan dengan 2/4 gini. Tulisnya gini dulu. Dikali dengan 5 pangkat 4. Kemudian dibagi dengan 25 itu 5 pangkat 2. Sekarang kita lihat keterkaitan mereka. Kenapa kok bisa kayak gini? Nih, kita punya 625 di sini. 625. Nah, 625 itu sama dengan ini. Jadi 625 kita ubah menjadi 5 pangkat 4. Kenapa bisa gitu? Nih, kita cek. 5 pangkat 4 di sini sama dengan 625. Kemudian 25 di sini 5 pangkat 2. Kita ke sebelah sini. Nah, 25 di sini, 25 di sini sama dengan 5 pangkat 2. Kenapa nggak dikurung? Karena 25 nggak ada pangkatnya lagi. Apakah boleh nanti dikurung? Boleh teman-teman, gitu. Kemudian, next ya. Nih, sama dengan 5
pangkat kalau dipangkatkan itu berubah menjadi perkalian ya. Jadi kita punya 5 pangkat 4 dikali dengan 2/4, kemudian dikali 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Sementara kita tulis gini dulu. Kemudian apakah bisa disederhanakan? Ini bisa. 4 dibagi 4 1, 4 dibagi 4 juga 1 gitu. Besok kalau penyederhanaan, sebisa mungkin menggunakan warna yang berbeda ya teman-teman. Sama dengan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 gitu. Terus perkalian itu berubah jadi penjumlahan. Jadi kita punya 5 pangkat 2 ditambah 4. Nah, pembagian berubah menjadi pengurangan. Ini jangan lupa. Berarti sama dengan berapa? 5, 2 ditambah 4 itu adalah 6. 6 dikurangi 2 itu sama dengan 4. Jadinya 5 pangkat 4. Kita tulis di bawah. Jadi 625 pangkat 2/4 dikali 5 pangkat 4 dibagi 25 sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 5 pangkat 4. Karena di soalnya diminta untuk menulis dalam basis gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut di nomor 3. Di sini penyederhanaan eksponen juga. Ini ada kuncinya di sini. Kuncinya apa? Dia harus ke dalam pangkat positif nih. Pangkat positif gitu. Semua harus dalam pangkat positif. Baca soalnya dengan teliti ya. Terus habis itu kita akan bekerjakan bersama-sama di sini. Bentar. Oke. Sini terus dulu soalnya. A pangkat 6, B pangkat min 5, C pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 2, B pangkat 6, C pangkat 4 dipangkatkan dengan berapa di situ? 4. Sama dengan, nah ini bisa kita pecah sendiri-sendiri. Yang atas dulu, A pangkat 6, B pangkat min 5, C pangkat 2 dipangkatkan dengan 4 dibagi dengan A pangkat 2, B pangkat 6, C pangkat 4 dipangkatkan dengan 4 juga. Gini, aman? Aman, lanjut. Ini sama dengan per. Pangkat kalau dipangkatkan berubah jadi perkalian. Jadi kita punya A pangkat 6 dikali 4, B pangkat min 5 dikali 4, kemudian C pangkat 2 dikali 4. Yang bawah A pangkat 2 kali 4, B pangkat 6 kali 4, C pangkat 4 kali 4 gitu. Nanti kalau misalnya ada yang tipu bilang aja ya. Kemudian A pangkat 6 kali 4 berapa? 24. B pangkat negatif 20. C pangkat 8. Yang bawah A pangkat 8. B pangkat 24. C-nya pangkat berapa? C-nya pangkat 16 gitu. Kita bawa semua ke atas aja. Nanti kalau ada yang negatif baru kita bawa ke bawah. Karena dibawa ke atas jadi nggak ada per. Maaf. A pangkat 24 dikurangi 8, B pangkat negatif 20 dikurangi 24, C pangkat 8 dikurangi 16. Sampai sini aman? Kenapa kok yang bawah jadi nggak ada? Karena semua dibawa ke atas, gitu. Kemudian, hasilnya adalah A pangkat 16, B pangkat negatif 20 dikurangi 24, utang 20, utang lagi 24, jadi kita punya negatif 40. 4, kemarin banyak yang salah positif negatifnya, jadi lebih teliti lagi ya. Kemudian C, 8 dikurangi 16 itu sama aja kamu punya uang 8 buat nyarutang 16. Jadi kita kan masih punya hutang nih, hutangnya berapa? 8, jadi negatif 8. Nah, pangkat negatif yang berada di atas ini bisa berubah menjadi pangkat positif apabila dia ditaruh di bawah. Jadi, pangkat 16-nya di atas per, yang bawah ada B pangkat 44 pangkat positif, C pangkat 8 gitu. Tulis sendiri ya jadinya. Jadi, apa tadi? Ini sama dengan ini. Tulis sendiri ya. Oke, lanjut. Sederhanakan bentuk ini. Berarti bentuk akar diketahuinya berapa di situ? 3 akar 2 dikali
2 akar 24 per 2 akar 3 dikali 3 akar 3. Ingat-ingat ini. Yang ini perkaliannya dalam akar. Yang di dalam akar itu dikalinya dengan dalam akar. Yang bukan akar sama yang bukan akar gitu. Maksudnya gimana? Kita cek di bawah. Kita punya 3 akar 2 dikali 2 akar 24 dibagi dengan 2 akar 3 dikali 3 akar 3 sama dengan, nah ini maksudnya yang bejuni merah dikalikan dengan yang merah ini. Ini kan bukan akar, dengan yang bukan akar gitu. Yang hijau ini kan di dalam akar, berarti dikalinya dengan yang dalam akar gitu. Yang atas dulu ya. Berarti yang atas kita punya berapa itu? Kurung ya merah. Oke, kurung merah. Kurung merah 3 dikali 2 gini kan. Terus yang hijau ada akar 2 dikali akar 24 gitu. Kemudian diper berapa di sini? Nah, yang ini juga sama. Wait, tak ganti warna beda. Yang ini kan bukan akar dengan yang bukan akar. Kemudian nih, yang akar dengan akar gitu. Yang biru dulu nih. Berarti kita punya 2 kali 3, terus yang satunya akar 3. Oh, warnanya bukan ini tadi ya. Sebentar. Akar 3 dikali akar 3 gitu. Sama dengan 3 kali 2 berapa? 6. Kemudian akar 2 kali akar 24 itu sama aja, kalian langsung kaliin. 24 dikali 2 berapa? Tapi mereka masih dalam akar. Akar berapa? 48. 48 ini kita dapat dari bentar. Nih. 48 ini kita dapat dari ini. Ini sama ini. 2 ini. Itu didapat dari akar 2 kali 2, 4. Jadinya kita punya akar 48 gitu. Next ya. Berlaku juga seperti itu untuk yang bawah. Yang bawah berarti kita punya ini per berapa di situ? 2 kali 3 juga 6. Akar berapa? 3 kali 3, 9 gitu. Nah, ini si 6-nya kan sama-sama nih. Bisa langsung kamu coret karena mereka sama-sama bisa disederhanakan gitu. Next, ini kita bawa ke bawah. Sama dengan sisanya kan akar 48. Nah, 48 itu bisa dibagi 3. Berapa? Bareng-bareng yuk. 4 dibagi 3, 1, 3. Dikurangi kan? Kenapa kok gini? 4 dibagi 3 kan 1. 1 kali 3 itu 3, kemudian dikurangi. 4 dikurangi 3, 1, 18. 18 dibagi 3 itu 6. 6 kali 3 berapa? 18. Hasilnya 0. Berarti 48 dibagi 3 adalah 16. Di sini itu isinya berarti 16 kali 3. Yang bawah akar 9 itu 3 gitu. Berarti kita dapat berapa? 4 akar 3 per 3 gitu. Nah, sekarang kita cek. Ini kan akar 3 kali akar 3. Dia jadinya akar 9 kan? Terus jadi 3. Jadi, kalau misal kalian punya akar 100 dikali akar 100, itu sama dengan 100. Akarnya hilang. Akar 2 dikali akar 2 langsung jadi 2. Terus akar 4 dikali akar 4 sama dengan berapa? 4. Ini bisa juga dituliskan dengan akar 100 kuadrat gitu. Begitu juga yang bawah. Terus kalau misal Bujuni punya
4 akar 3 kuadrat itu sama aja 4 akar 3 dikali dengan 4 akar 3 gitu. Jadinya nih 4, 4-nya kan ada 2. 4 kali 4 kali akar 3 kali akar 3 gitu. 4 kali 4 16, akar 3 kali akar 3 tadi akarnya hilang, jadinya 3. Dapatnya berapa? 48 gitu. Kemarin yang di latihan soal banyak yang salah bagian ini. Gitu. Next kita nomor 5. Yang nomor 5, sederhanakan lah 8 akar 32 min 5 akar 18 tambah akar 50 dikurangi 6 akar 8. Kemarin tipsnya apa? Dibagi dengan bilangan prima gitu. Bilangan prima itu berapa aja sih? 2 bilangan prima. Sebenarnya lewat pohon faktor sih, tapi menurutku lebih cepat menggunakan bilangan prima. Jadi ada bilangan prima. Bilangan prima. Nah, bilangan prima berapa aja? Oh ya, sebelumnya bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2. Kenapa 1 nggak bisa? Karena 1 itu hanya bisa dibagi 1. Gitu. Jadi, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri itu sama. Jadi, dia nggak masuk bilangan prima. Gitu. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Biasanya sampai sini sih. Hafalin aja yang sampai sini. Nah, kita bagi dari yang paling kecil dulu, yaitu 2. Coba, 32 bisa dibagi 2? Tidak bisa. 18 bisa. 50 bisa. 8 juga bisa. Jadi, kita akan menyederhanakan mereka dengan membagi 2. Gitu. Bentuk akar, ini tulis dulu ya. 8 akar 32 dikurangi 5 akar 18 ditambah akar 50 dikurangi 6 akar 8. Gitu. Disuruh menyederhanakan kan ya? Tulis dulu. 8 akar 32 kurangi 5 akar 18 ditambah akar 50 dikurangi 6 akar 8. Yang depan dulu. Yang depan ini Bujuni lingkari dengan merah dan akan Bujuni tulis dengan merah. Sama dengan 8 akar 32 berarti dibagi 2 kan 16. Kita tulis 16 kali 2. Kemudian dikurangi dia. Dikurangi selanjutnya Bujuni tulis dengan warna biru. Ini biru. Dikurangi 5 akar 18 itu berapa? 9 dikali 2. Tadi kita kan merencanakan mereka untuk dibagi 2 kan? Gitu. Terus 50. 50 hijau ya. 50. 50 berarti kita dapat plus ya. Ditambah akar 50 dibagi 2, 25. Berarti 25 kali 2 gitu. Terus yang satu pink aja lah ya. Dikurangi 6 akar 8. Dikurangi 6 akar 8. 8 itu 4 kali 2 gitu. Setelah itu kita tulis di bawah. Oke, tak sesuaiin warnanya dulu ya. Yang pertama merah. Sama dengan dulu deh. Sama dengan habis itu merah. Merah di sini. Nah, 16 akar 16 kan bisa keluar. Jadinya 4 kan. 8 kali 4. Akar 2 nggak bisa keluar jadi akar 2. Terus dia dikurangi. Dikurangi dengan yang biru. Birunya berapa? 5. Kemudian akar 9 bisa keluar jadi 3 akar 2. Kemudian ditambah dengan 25 itu berapa? 25 jadinya 5. Berarti 5 akar 2. Kemudian dikurangi yang pink. 6 akar 4 berapa? 2. 6 kali 2 akar 2. Gitu. Terus gimana kok bisa dapat akar 25, 5, akar 4, akar 16? Nah, dari sini. Kalau bisa dihafalin ya. Akar 1. 1 ya, tahu. Akar 4 itu 2. Terus
Akar berapa? 9. 3. Akar 16 itu 4. Akar 25 itu 5. Akar 36. Sini kemarin udah menuliskan papan tulis nggak sih? Nggak apa-apa ditulis ulang ya. Itu 7. Kemudian akar 64 itu 8. Akar 81 itu 9. Akar 100 itu 10 gitu. Ini ditulis semua pakai hitam ya. 8 kali 4 berapa? 32. Akar 2 dikurangi 5 kali 3. 15. Akar 2 ditambah 5 akar 2. Terus dikurangi 12 akar 2. Nah, pengurangan penjumlahan pecahan hanya kurangkan saja koefisiennya. Jadi, anggap akar 2 itu akar 2 sebagai X gitu. Nih, ini poin pentingnya. Anggap akar 2 itu sebagai X kalau di penjumlahan dan pengurangan saja. Maksudnya gimana? Misal kita punya 32 akar 2 dikurangi 15 akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurangi 12 akar 2 itu sama aja kita ambil sih depannya doang. Ini akar 2-nya nanti mengikuti. Gimana maksudnya? 32 dikurangi 15 ditambah 5 dikurangi 12 nanti sisanya kasih akar 2 gitu. Jadi kita punya 32 dikurangi 15 ditambah 5 dikurangi 12 baru akar 2 gitu. 32 dikurangi 15 itu 17. 17 ditambah benar gak sih? Benar. 17 ditambah 5 22. 22 dikurangi 12 itu 10. 10 akar 2. Kesimpulannya ditulis sendiri ya. Jadi tulis gitu. Oke, next. Hitunglah 4 akar 2 dikali dengan akar 8 tambah akar 5. Ini 4 akar 2. Ini akar 8 ditambah 5. Kita tulis dulu. 4 akar 2, agak bawah deh. Biar nanti jadi pelanginya. 4 akar 2. Di sini ada akar 8 ditambah 5. Gitu. Dikali pelanginya gimana? Nih. Yang ini dikalikan dengan ini dulu. Setelah itu, tulis dulu deh. Sama dengan, berarti kan kita punya yang pertama 4 akar 2 dikali akar 8. Gini kan. Terus setelah pink yang hijau ini. Ini dengan yang belakang gitu. Jadi, tandanya apa? Penjumlahan. Ditambah kurung buka 4 akar 2 dikali 5 gitu. Tadi kalau perkalian akar gimana? Yang dalam akar sama yang dalam akar, yang luar sama luar gitu. Berarti yang ini kita punya 4 akar 2 dikali 8 ditambah dengan 4 kali 5, akar berapa di situ? Akar 2 gitu. Sama dengan 4 akar 16 ditambah 4 kali 5, 20 akar 2. Yang ini jadi berapa? 4 dikali 4 ditambah 20 akar 2. 4 kali 4 berapa? 16 ditambah 20 akar 2. Apakah mereka masih bisa disederhanakan? Tentu tidak, karena yang satu punya akar, yang satu enggak. Gitu. Bawahnya nanti ditulis apa, teman-teman? Jadi, gitu ya. Jadi, oke. Soal terakhir. Oke, yang terakhir. Sederhanakan 12/4 dikurangi akar 12. Gitu. Aku tulis dulu di sininya. 12 per 4 min akar 12 gitu. Menyederhanakan dengan gimana? Dengan akar sekawannya.
Ini 4 min akar 12 sama dengan, tulis dulu, 12 4 dikurangi akar 12. Nah, coba perhatikan ini dulu. Ini kan negatif. Nah, akar sekawanya itu positif gitu. Harusnya kalian sebelum melihat pembahasan ini, kalian harus menonton video yang eksponen dan bentuk akar dulu, supaya lebih paham gitu teman-teman. 4 ditambah akar 12 per 4 ditambah akar 12 gitu. Nah, ini sama dengan, jadi kita punya 12 kan dikali ya, 4 plus akar 12 gini, yang bawah 4 min akar 12 dikali 4 plus akar 12. Kalian fokus ke yang bawah dulu aja, biasanya nanti bisa disederhanakan dengan yang bawah gitu. Yang ini tetap ditulis 12, 4 ditambah akar 12 dulu. Yang bawah kita sederhanain. Kita hitung. Ini 4 kali 4, 4 kali 12. Terus di bawah ya. Yang pink dulu. Yang pink itu berarti 4 kali 4 kita dapat 16 ditambah 4 akar 12. Sekarang yang hijau. 12-nya ini kan kali pelangi ke sini sama ke sana. Dapatnya negatif akar 12, negatif 4 akar 12. Nah, dikurangi akar 12 kali akar 12. Tadi akarnya langsung hilang. Jadi berapa? 12 gitu. Next ya. Sama dengan yang atas tetap ditulis dulu, jangan dihitung dulu. Berakar 12. Yang bawah. Nah, ini 4 akar 12 dan yang satu positif, satu negatif, itu bisa dicoret karena hasilnya langsung 0. Jadi kita langsung kurangkan yang depan sama belakang gitu. 16 dikurangi 12. Yang atas jangan dulu. 12, 4 tambah akar 12 dibagi dengan berapa? 16 dikurangi 12, 4. Nah, saat ini baru kalian coret-coret, dibagi 4, 1, dibagi 4, 3 gitu. Jadi kalian tulis di sini 3, 4 ditambah akar 12. Nah, yang ini baru dikali pelangi. Ini ke sini, ini ke sana ya. Berarti kita dapat berapa? 3 kali 4, 12 ditambah 3 akar 12. Nah, akar 12 ini bisa diserahin lagi. 12 ditambah 3 akar 4 kali 3. Akar 4 berapa teman-teman? Akar 4 itu 2. Berarti 12 ditambah 3 kali 2 akar 3. Gitu. Nanti kalian nulisnya ke bawah ya, jangan ke samping kayak begini karena nggak cukup ini. Tambah 6 akar 3. Selesai. Jangan lupa dikasih jadi bla 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 gitu. Kalau ada pertanyaan atau apa, boleh disampaikan melalui grup atau komen ya. Terima kasih.